sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersukacita ketika pada hari ini kita bisa bersama lagi di YouTube channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati bahwa nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang berani menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang dengan lantang mengkritik ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tidak mau diam dan tidak mau bungkam atas peristiwa ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun ada resiko yang besar mereka tanggung, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Karena bagi mereka firman Tuhan harus dinyatakan. Dan kebenaran itu harus disampaikan. Sebab kebenaran itulah yang mengubah ketidakbenaran menjadi sebuah kebenaran. Maka dengan demikian,
kita melihat lagi bahwa kritikan-kritikan para nabi ini secara umum dialamatkan bukanlah kepada golongan-golongan bawah atau rakyat-rakyat yang biasa, tetapi mayoritas kritikan mereka itu disampaikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Siapa itu? Yang pertama, raja. Yang kedua, imam. Yang ketiga adalah nabi-nabi yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Inilah yang banyak dikritik oleh para nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Pemimpin politik dan juga pemimpin agama yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sama seperti khotbah dalam beberapa minggu yang lalu, Amos itu mengkritik Imam Besar Amazia dan mengkritik Raja Yerobeam yang tidak berbuat adil dan benar di tengah-tengah kehidupan mereka, secara khusus di tengah-tengah bangsa Israel Utara pada saat itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, Yeremia melakukan hal yang sama. Yeremia itu menyampaikan firman Tuhan di dalam istana raja. Firman ini berkata, "Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini." Ternyata firman Tuhan itu disampaikan di dalam istana, bukan di rumah-rumah masyarakat, tetapi di dalam istana. Berarti sasaran utama firman itu adalah raja, pemimpin Israel pada saat itu. Kenapa firman itu harus dinyatakan di tengah-tengah istana? Karena sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akar persoalan, akar masalah bangsa Israel pada saat itu sumbernya berasal dari dalam istana. Melalui pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ada kolusi antara pemimpin politik dan pemimpin agama pada saat itu. Sehingga ketika pemimpin politik dan pemimpin agama berkolusi, akibatnya hukum tidak ditegakkan dengan benar di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Para pemimpin agama tidak lagi berani menyampaikan suara Tuhan kepada raja mereka, karena sesungguhnya mereka sudah berkolusi dengan raja-raja mereka. Para raja-raja tidak takut lagi hidup sesuka hati, karena ternyata pemimpin agama pada saat itu tidak lagi menyampaikan suara kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah sumber masalah bangsa Israel pada saat itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yeremia menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Zedekia, yang menjadi raja terakhir bangsa Israel sebelum bangsa itu dihancurkan dan terbuang ke tanah Babel. Siapa itu Raja Zedekia? Kita melihat dari 2 raja-raja dan 2 tawarikh dengan jelas dituliskan daftar kejahatan dan dosa-dosa Zedekia. Zedekia adalah orang yang melakukan kejahatan sama seperti Raja Yoyakim, raja Israel sebelum dia. Raja Zedekia adalah orang yang keras hati dan suka melawan Tuhan. Dan yang selanjutnya, Raja Zedekia adalah orang yang menajiskan rumah Tuhan. Dia membiarkan penyembahan berhala terjadi di rumah ibadah. Dia mengizinkan orang-orang menyembah berhala di rumah Tuhan. Itulah kenajisan yang dilakukan oleh Raja Zedekia. Dan yang selanjutnya, dia adalah raja yang menjatuhkan umatnya sendiri. Dan para imam-imam jatuh ke dalam dosa.
Inilah daftar kejahatan dan kehidupan Raja Zedekia yang dituliskan oleh Alkitab kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengherankan jika raja mempunyai sifat dan karakter seperti ini, maka kehidupan bangsa Israel itu berdampak lebih sadis dan sangat memprihatinkan. Karena apa? Terjadi ketidakadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Hak orang-orang miskin dirampas. Para pendatang, anak yatim, orang janda dianiaya. Orang-orang bawah diperbudak secara paksa tanpa mendapatkan upah. Dan yang lebih kejam sekali, hukum sudah diputarbalikkan. Maka tidak ada lagi kebenaran dan keadilan. Sebab apa? Para penegak hukum pada saat itu sudah bisa disuap, sehingga mereka dengan secepat tangannya memutarbalikkan hukum. Orang yang bersalah mereka benarkan, dan orang yang benar mereka salahkan. Dan kebanyakan orang-orang kelas bawahlah yang mereka salahkan, dan mereka benarkan orang-orang yang di atas. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kehidupan moral mereka sangat bobrok. Pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kehidupan bangsa Israel bisa terjadi seperti itu? Karena raja mereka juga melakukan hal seperti itu. Raja mereka melakukan tindakan korupsi. Raja mereka berbuat seenaknya. Maka otomatis orang-orang yang di sekitarnya, para bawahannya, para anggotanya melakukan hal yang sama di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka kita harus ingat, ketika pemimpin bobrok, maka otomatis ada banyak anggotanya juga ikut bobrok. Karena mereka mengikuti pemimpin mereka. Maka hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya sebagai seorang pemimpin, berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan kepemimpinan yang bobrok, yang tidak beres, yang tidak taat, sesungguhnya orang-orang yang di sekitar kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Itulah yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Pemimpin politik mereka yang diwakili oleh Zedekia berbuat sesuka hatinya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Pemimpin-pemimpin agama mereka juga diam. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan dari harta yang telah mereka peras dari rakyat biasa pada saat itu. Inilah kehidupan mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengutus Yeremia. Dan Yeremia berkata kepada raja pada saat itu di dalam istananya. Dia berkata, "Dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, pegawaimu dan rakyatmu. Lakukanlah keadilan dan kebenaran." Yeremia menginginkan agar keadilan secara total dilakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang dimulai dari raja mereka, diikuti pegawai mereka, dan terakhir dilakukan oleh rakyat mereka. Maka secara struktural, seorang pemimpin itu harus memulai melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Inilah yang ditegaskan oleh Yeremia pada saat itu. Mereka harus sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran.
Sebab kita tahu bahwa keadilan dan kebenaran adalah sikap dan perbuatan yang didasarkan pada sifat Allah. Allah itu adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Maka sesungguhnya umat Allah juga harus melakukan keadilan dan kebenaran ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab kita tahu bahwa sejak mereka dipanggil menjadi umat Tuhan, bangsa Israel dipilih umat Tuhan, maka norma, prinsip, dan standar kehidupan mereka adalah berlaku adil dan berlaku benar kepada siapa saja. Maka saat ini firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa keadilan itu harus ditegakkan kepada semua orang, baik kepada pemimpin maupun kepada orang yang di bawahnya. Jangan memutarbalikkan keadilan. Keadilan itu tidak boleh hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Keadilan itu harus sama tegak. Kepada orang yang di atas dan ke bawah harus juga dilakukan demikian. Demikian juga dengan kebenaran. Mereka juga disuruh firman Tuhan agar berlaku benar, berlaku adil kepada orang-orang yang lemah, yang selama ini mungkin tidak dianggap ada. Tetapi melalui firman Tuhan, bangsa Israel, Raja Israel dipanggil agar mereka berlaku adil, berlaku jujur, berlaku setia kepada siapa saja, terlebih kepada orang-orang yang lemah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika bangsa Israel, jika raja, jika pemimpin mereka melakukan keadilan dan kebenaran ini, Allah berjanji kepada mereka. Sebab Allah akan menegakkan kerajaan Israel, mengokohkan kerajaan mereka. Kerajaan mereka akan berjaya dan hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada Raja Israel, kepada orang Israel yang mau sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi sebaliknya Tuhan juga berjanji, jika raja, jika pemimpin, jika bangsa Israel tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran, maka Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa istana raja, istana mereka akan diruntuhkan. Ini sebagai sebuah pertanda bahwa kerajaan Israel itu akan jatuh, bahwa bangsa Israel itu akan terbuang jika mereka tidak melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran itu dinyatakan di dalam teks itu bahwa bangsa Israel itu seperti Gilead, seperti gunung Libanon, akan berubah seperti padang gurun. Gilead dan Libanon adalah dua bukit yang memiliki pohon yang kuat dan besar, tetapi akan bisa berubah seperti padang gurun yang tandus, tidak punya kehidupan lagi. Demikian sesungguhnya dengan bangsa Israel, yang awalnya adalah dicintai dan disayangi oleh Allah. Tetapi jika mereka tidak mau berlaku adil, bangsa itu akan rata, tidak ada lagi kehidupan, akan tandus seperti padang gurun. Inilah gambaran betapa mengerikan hukuman Allah yang terjadi pada orang-orang yang tidak berbuat adil. Bahkan di dalam teks ini Allah berkata bahwa Dia akan mendatangkan pemusnah yang menghancurkan pohon-pohon yang ada di Gilead dan Libanon itu. Mereka lah yang menebang pohon-pohon itu akan menjadi jatuh, menjadi runtuh. Demikian sesungguhnya kehidupan bangsa Israel. Allah bisa memakai bangsa-bangsa lain. Allah bisa memakai musuh-musuh mereka untuk menghancurkan bangsa Israel. Dan pada akhirnya
kita juga melihat dan membaca teks firman Tuhan bahwa pada tahun-tahun berikutnya bangsa Babel menjatuhkan dan menghancurkan bangsa Israel. Semuanya itu bisa terjadi karena Tuhan mengizinkan bangsa Babel itu untuk menghancurkan bangsa Israel. Kenapa? Karena sesungguhnya dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang terakhir, agar orang-orang tahu, agar bangsa-bangsa yang lain tahu bahwa orang Israel ini adalah orang yang melupakan janjinya kepada Tuhan. Mereka lebih menyembah Allah lain, beribadah kepada Allah lain daripada kepada Tuhannya. Dan itulah yang Allah tunjukkan di dalam firman Tuhan ini. Agar semua orang tahu bahwa bangsa Israel itu adalah orang yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan. Itulah janji Allah kepada bangsa Israel. Janji berkat jika mereka sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hidup mereka. Janji penghukuman jika mereka tidak berbuat adil di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari khotbah pada hari ini? Yang pertama dan yang paling utama harus kita ingat bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, pemimpin agama, pemimpin politik, atau Anda seorang pemimpin di mana saja. Firman ini terutama kepada kita, kepada saya, kepada Anda sebagai seorang pemimpin. Jika kita adalah seorang pemimpin, maka berlakulah jujur dan adil kepada siapa saja. Jangan pernah memeras orang lain. Jangan menggunakan jabatan kita untuk merampas hak lain, memperkaya diri kita dengan hasil korupsi, membuat orang menjadi susah. Jangan sekali-sekali melakukan hal yang seperti itu. Maka berhati-hatilah sebagai pemimpin apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara adalah seorang pengambil keputusan, apakah itu polisi, jaksa, penetua, hakim, atau pendeta, nyatakanlah kebenaran itu sejelas-jelasnya. Jangan pernah membelokkan kebenaran dan keadilan. Jangan pernah membelokkan kebenaran dengan suap yang Anda terima dari orang lain. Tapi nyatakan dengan jelas kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jika saudara hari ini adalah seorang pemimpin di dalam sebuah instansi pemerintahan, swasta, ataupun di dalam gereja, maka janganlah berbuat seenak mungkin kepada bawahanmu. Jangan ketika kamu hari ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atasan, kamu berbuat semena-mena kepada orang-orang bawah. Kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Kamu berbuat sesuka hati kepada mereka. Kamu menyiksa mereka. Kamu menghajar mereka. Ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman berkata hari ini, istana ini akan diruntuhkan. Celakalah mereka yang berbuat tidak adil kepada sesamanya. Celakalah mereka kalau mereka tidak jujur dalam kehidupan mereka. Inilah nasihat dan perintah Tuhan kepada kita, agar jangan sekali-sekalipun melakukan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini haruslah menjadi seorang pemimpin, menjadi orang Kristen yang berani seperti Yeremia, menyatakan keadilan dan kebenaran kepada siapa saja, baik kepada raja, pemimpin yang di atasnya. Dia menyampaikan kebenaran itu sebab dia percaya bahwa kebenaran yang disampaikan itu adalah kebenaran Tuhan. Itulah yang menguatkan dirinya menyampaikan firman Tuhan. Walaupun sesungguhnya pasti ada resiko yang dialami oleh Yeremia, tetapi dia tidak takut sebab dia percaya yang mengutus dia adalah Tuhan. Maka sumber keberaniannya adalah Tuhan.
Tuhan dan firman-Nya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, gereja tidak boleh berkolusi dengan pemimpin politik. Sebab jika gereja dan pemimpin politik sudah berkolusi, pasti akan menghasilkan aturan dan hukum yang bobrok. Pemimpin politik akan kebal, sebab suara-suara dari gereja sudah mandul dan tidak terdengar lagi kepada pemimpin. Maka harus tegak. Sebagai seorang gereja, seorang yang percaya, kita harus menjadi garam dan terang, menyatakan kebenaran, menyatakan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah panggilan kita sebagai panggilan orang yang percaya, yang menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang terakhir, di dalam firman Tuhan ini juga kita diinspirasi bahwa gereja dan orang percaya untuk selama-lamanya harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sebab sesungguhnya Allah mencintai keadilan dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.